Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud, guru informatika di SMK Negeri 13 Jakarta. Saya adalah peserta BIMTEK Guru Informatika Jenjang SMA SMK PASE Angkatan 2 tahun 2024. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi modul 2, yaitu berpikir komputasional. Poin pertama pada resume materi modul 2 ini yaitu pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri. Modul 2 mencakup pertama, apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh, yaitu melatih kemampuan menganalisis data dan kemampuan untuk menuliskan instruksi secara algoritma dalam bentuk pseudocode. Kedua, bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar pembelajaran yang dilakukan. Pada awalnya, materi dalam berpikir komputasional ini mungkin terasa menyulitkan, akan tetapi ini juga menjadi tantangan untuk bisa mulai belajar konsep baru dalam berpikir komputasional. Lalu ketiga, hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar pembelajaran. Pemecahan masalah dengan cara algoritma membuat langkah-langkah pemecahan masalah menjadi sederhana dan sistematis. Apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar atau pembelajaran? Belum adanya konsistensi dalam berpikir komputasional, sehingga sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Resume yang kedua itu analisis implementasi modul 2 dalam konteks guru informatika. Ini mencakup pertama, apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi lebih jauh, yaitu bagaimana cara mengembangkan keahlian berpikir komputasional yang kritis, kreatif dalam diri peserta didik, serta komunikasi yang lebih luas. Lalu kedua, apa wawasan atau insight baru dari materi yang dipelajari. Berpikir komputasional membantu kita memahami lebih baik tentang bagaimana peserta didik mampu berinteraksi dengan komputer dan teknologi. Yang ketiga, apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika? Pertama, tidak semua peserta didik itu familiar dengan cara berpikir komputasional. Dan kebanyakan inilah hal yang baru bagi mereka. Kedua, beberapa peserta didik kesulitan dalam merumuskan masalah dan menganalisis data. Selanjutnya, apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan? Sebaiknya semua permasalahan dibuat algoritma untuk mendapatkan solusi, karena setiap masalah perlu adanya solusi. Algoritma dapat disajikan dalam beberapa bentuk, yaitu bisa dengan bahasa natural yang dituliskan dalam bentuk teks atau pseudocode, atau juga bisa dalam bentuk flowchart. Selanjutnya, keterhubungan topik yang dipelajari. Pertama, pengalaman masa lalu. Setiap masalah yang dialami sering dipikirkan tanpa adanya proses berpikir yang kritis dan sistematis. Pemecahan masalah itu dicari dengan cara yang serampangan, dengan cara yang biasa, sehingga untuk pemecahan masalah itu sangat sulit sekali. Yang kedua, penerapan di masa mendatang. Dengan berpikir komputasional menjadi landasan untuk mengembangkan kecerdasan, untuk mengembangkan solusi-solusi bagaimana peserta didik dapat berpikir, belajar, beradaptasi, dan mengambil keputusan secara sistematis. Konsep atau praktek berpikir yang dilakukan ini melatih peserta didik belajar algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, konsep atau praktek baik yang dilakukan dari mata pelajaran atau kegiatan lain di sekolah. Dengan adanya penguasaan analisis data serta algoritma, pemrograman sangat berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas penguatan profil,
pelajar Pancasila dalam bentuk proyek berteknologi. Demikian jurnal refleksi modul 2 berpikir komputasional. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.